Tidak ada tema ekonomi dalam debat Cawapres keempat. Prabowo malah puji Gibran paham ekonomi usai debat. Tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Kalau substansinya kuat nggak perlu banyak atraksi, tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Politik Gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah serta halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini masih banyak nih kelucuan-kelucuan kemarin waktu debat Cawapres keempat ya teman-teman. Biasa nih masih ramai tentang Samsul dengan kelakuannya yang begitu kocak dan gokil, sampai banyak diparodikan dan banyak kritikan dari masyarakat netizen plus 62 ya teman-teman. Gokil. Nah, kita sebagai masyarakat di Indonesia pasti ya memerlukan calon pemimpin yang begitu cerdas, berwibawa, pintar, dan juga beretika gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih pemimpin. Oke ya, langsung saja nih denger video-video kocak seperti apa nih. Kita langsung lihat nih siapa dulu. Paslon 02 tak cari-cari jawabannya kok nggak ketemu. Terus dia juga bilang Gibrannya enak bener, Cak Imin dapat jawaban dari contekan. Aduh. Dan jawaban dari Cak Imin yang penting bukan contekan dari MK. Luar biasa Cak Imin, Jaspol. Cak Imin ini juga lagi. Gue lagi cari etika yang hilang. Aduh, Mas Gibran pintar banget sih jawabnya. Jawab sesuatu yang nggak bisa ditelan sama masyarakat biasa. Mas Gibran bilang kalau ada pertambangan perkebunan ilegal, cabut aja siupnya, cabut aja izinnya. Aduh mas, yang namanya ilegal tuh pasti nggak punya izin. Apanya mau dicabut? Sama aja maling nih ya, maling. Masa kita mau cabut surat izin nyolong? Gokil sekelas calon wakil presiden masa nggak bisa ngerti apa itu ilegal ya. Ilegal apa ya, masa nggak tahu ya. Masa apa penambangan ilegal dicabut siupnya, surat izinnya. Aduh, gokil. Mana ada ya penambang ilegal itu ada siupnya. Aduh, kacau sama presidennya. Aduh. Dan apa yang bisa dilakukan seorang presiden nantinya soal isu mental health dan depresi? Akar masalah adalah gizinya bagus, tahan mental, insya Allah depresi akan berkurang, kalau bisa depresi hilang. Yang kedua, pengangguran masih kembali Pak. Ini semua strategi kita laksanakan.
justru malah rendah. Apa yang akan Bapak lakukan? Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Dia nanti jadi buruh di pelabuhan juga tidak sanggup karena lemah. Jangan-jangan dia jadi petani pun tidak sanggup karena lemah. Jadi ini sangat strategis. Yang program akan saya laksanakan adalah makan siang untuk semua anak Indonesia. Lomba debat di sekolah itu mencari jagoan debat. Nah, kalau debat capres-cawapres itu mencari capres-cawapres yang punya banyak solusi untuk berbagai macam permasalahan yang terjadi di NKRI. Nah, sementara kalau saya lihat debat cawapres keempat, lebih banyak nuansa lomba debatnya ketimbang debat capresnya. Kebanyakan gimmick. Ya, saya sih hanya bisa berharap ya bahwa Indonesia itu akan MD, yaitu maju ke depan. Jangan MS, mundur ke Solo. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti. Ini baru dibilang cawapres halu. Berhasil apanya? Gagal total ada. Karena yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung. Politik lagi. Dan sekedar saran buat KPU, gak usah adakan debat cawapres lagi. Kalau masih ada si Samsul, nggak mutu. Pertanyaannya ke timur, jawabannya ke barat. Cocok nih, jangan diajak saja. Emang udah jelas-jelas gagal masih dipertahankan saja. Udah dicek, udah ada orang yang kesono bahwa ST di Kalteng itu gagal. Nanamnya singkong malah tumbuhnya jagung. Gokil. Di pot lagi. Yang udah jelas-jelas itu apa ya, jagung itu kan mudah ditanam gitu. Udah langsung saja nih ada video selanjutnya. Mencari etika yang hilang. Bapak, maksudnya gimana tuh? Mencari etika yang hilang, karena itulah persoalan negeri kita hari ini. Persoalan akhlak, persoalan adab, persoalan etika, persoalan norma-norma yang itu hilang sekarang dari para pimpinan negeri ini. Kita lihat saja, nggak punya anak muda, tapi menunjukkan perilaku yang sama sekali bukan perilaku anak muda. Itu perilaku keculasan, itu bukan perilaku anak muda. Perilaku menjatuhkan orang secara personal itu bukan perilaku anak muda Indonesia, bukan. Barangkali itu perilaku khas keluarganya saja. Jadi Gibran lagi gini-gini itu dia sedang mencari etika saya kemana ya? Kok nggak ketemu? Ya nggak ketemu karena Anda harus mencarinya ke dalam diri, bukan keluar. Kalau Gibran menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang terdalam, maksudnya apa? Itu dia, karena dia mengaku anak muda, mengaku mewakili ini nih, Gen Z dan milenial, tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan ini. Jadi dia sedang merusak dirinya sendiri, jadi dia sedang menghancurkan dirinya sendiri, membuat sebuah paradigma yang buruk tentang anak muda Indonesia. Jadi anak muda Indonesia sekarang sudah dijatuhkan harkat dan martabatnya oleh seorang Nak Gibran. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ya, Caimin itu menyikapi debat tadi malam itu memang seperti menghadapi anak kecil, anak SD. Ini bukan merendahkan, ini buat kalian loh yang punya sedikit aja kewarasan di dalam kepala kalian ini. Cermati semua gerak-gerik gimmick Gibran saat debat kemarin. Ngomong dengan Caimin tentang botol plastik lainnya, presidennya pakai botol kaca. Apa coba mutu seperti itu? Apalagi dengan Pak Mahfud yang ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Ini tontonan apa, debat apa, sampai Pak Mahfud itu tidak bisa ngomong. Ini yang dihadapi ini siapa sih? Ya mungkin kalau bukan anak presiden, mungkin sudah diludahi mukanya oleh Pak Mahfud. Mungkin loh. Karena saking kesel, tidak nyambung sama sekali semua pertanyaan dengan jawaban jauh panggang dari api. Saya yang tidak sekolah sampai S2 kayak Gibran aja, cara berdebat seperti kemarin tuh, bukan saya malu. Saya tuh heran, di kubu 02, apa tidak ada orang yang lebih baik dari Gibran itu, apa tidak ada?
bukan saya merendahkan. Cobalah kalian pikir pakai akal sehat sedikit aja. Sedikit aja. Lah kan Gibran, daripada Gibran ini kan mending Habibur Rahman, Adri Rosiade. Itu yang dijadikan cawapres kan lebih bagus. Dia bisa berdebat, bisa mengeluarkan argumen. Aneh kan? Yang pintar malah nggak jadi cawapres. Ini yang seperti ini jadi cawapres. Bener-bener gokil ya teman-teman. Bener sih tadi sih kata komentar-komentar tadi, kayak Mas Gibran itu calon wakil presiden yang katanya mewakili kaum muda. Saya sendiri kaum muda melihat debat kemarin yang berhadapan dengan Profesor Mahfud yang kayak gini. Sunggokong. Saya aja tuh malu tuh liatnya. Aduh ya Allah, malu saya sebagai anak muda, nggak ada etikanya gitu. Padahal itu di debat presiden, bukan kalangan rendahan seperti anak SD gitu. Gokil. Aduh teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu ya videonya. Semoga ini dapat menghibur kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.